Seorang remaja meninggalkan hidupnya di ladang keluarganya dan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, hanya untuk dipecat dalam waktu 6 hari. Dia telah keluar dari sekolah dan kini sendirian, tampaknya tanpa prospek masa depan. Namun, beberapa dekade kemudian, Henry Ford membangun sebuah kerajaan dan sepenuhnya merevolusi tidak hanya industri mobil tetapi juga dunia bisnis seperti yang kita kenal. Ia menjadi pelopor produksi jalur perakitan, minggu kerja 5 hari, dan banyak inovasi lainnya. Namun, ini tentu bukan kisah sukses yang lurus dan mulus. Kehidupan Henry Ford penuh dengan kontroversi, kegagalan, dan obsesi akan kejeniusannya. Kita tidak hanya akan melihat kenaikan luar biasa Henry Ford, tetapi juga proyek-proyeknya yang kurang dikenal, seperti saat ia mencoba membangun kota Amerika aneh bernama Fordlandia di tengah hutan hujan Brasil. Kita juga akan membahas kebenaran gelap tentang Henry Ford, dan mengapa salah satu penggemar terbesarnya adalah Adolf Hitler. Ini adalah kisah inovasi dan kesuksesan. Perjuangan brutal untuk kekayaan dan kekuasaan. Ini adalah kisah nyata yang mengejutkan tentang Henry Ford. Lahir pada 30 Juli 1863, Henry Ford dibesarkan di sebuah ladang di Dearborn, Michigan, yang dengan cepat ia tidak sukai. Henry sering menghindari tanggung jawab sehari-harinya sebagai anak tertua, menghabiskan sebagian besar waktu di rumah, sementara 5 adiknya bekerja di ladang. Seorang tetangga bahkan menggambarkan Henry sebagai anak termalas di muka bumi. Namun, ada alasan mengapa Henry menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam rumah. Dia memiliki ketertarikan penuh pada mesin. Sampai-sampai dia mengasah sepasang jarum rajut ibunya menjadi obeng, Henry menghabiskan sebanyak mungkin waktu untuk melakukan eksperimen di rumah, seperti mengutak-atik jam dan peralatan pertanian, mencoba memahami cara kerjanya. Namun, tidak lama kemudian Henry mulai bersekolah dan merasa bahwa itu lebih membosankan daripada bekerja di ladang. Dia merasa itu hanya membuang-buang waktu dan tidak pernah melewati kelas 8. Sebaliknya, Henry lebih suka belajar sendiri. Dan seiring bertambahnya usia, dia melibatkan adik-adiknya dan teman-temannya untuk membantu membangun berbagai mesin, dari roda air hingga mesin uap miniatur. Meskipun proyek-proyeknya sering berakhir dengan ledakan kecil atau bahkan cedera sesekali, jelas Henry memiliki bakat dalam hal mesin. Mungkin lompatan terbesar dalam perkembangannya terjadi ketika ayahnya memberinya jam saku di usia 13 tahun. Henry dengan cepat mengajari dirinya sendiri cara membongkar dan merakitnya kembali. Dia terus berlatih melakukannya berulang kali, semakin cepat setiap kali. Dan tidak lama kemudian, dia dibayar untuk memperbaiki jam untuk orang-orang di seluruh kota. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, Henry mengalami momen yang mengubah hidupnya. Saat bepergian ke Detroit bersama ayahnya, Henry melihat kendaraan pertama tanpa kuda, itu adalah traktor yang ditenagai oleh mesin uap. Dan Henry sangat terpesona oleh mesin itu sehingga ia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuat kendaraan seperti itu sendiri. Sayangnya, itu juga tahun di mana tragedi melanda. Saat ia baru berusia 13 tahun, ibu Henry meninggal dunia karena komplikasi persalinan. Henry lebih dekat dengan ibunya daripada siapapun di dunia, dan kematiannya membuatnya patah hati. Dia menggambarkan kehidupan di ladang tanpa ibunya sebagai jam tanpa pegas utama. Henry kemudian mulai semakin membenci kehidupan pedesaan. Dia merasa dirinya ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar daripada sekadar memerah susu sapi dan memanen tanaman. Tetapi sebagai anak tertua, ayahnya mengharapkan dia untuk akhirnya mengambil alih ladang mereka. Ketegangan ini terus meningkat sampai akhirnya Henry memutuskan untuk meninggalkan rumah pada usia 16 tahun, meninggalkan bisnis keluarga, dan menuju Detroit. Ini adalah kekecewaan besar bagi ayahnya, dan menyebabkan hubungan mereka menjadi tegang. Dan keadaan menjadi lebih buruk ketika hanya seminggu setelah memulai pekerjaan barunya di Detroit, Henry dipecat. Henry tiba-tiba menemukan dirinya sendirian di kota baru tanpa penghasilan. Namun, yang mengejutkan, bantuan segera datang dari tempat yang paling tidak terduga. Henry diselamatkan oleh ayahnya, yang mencarikannya pekerjaan sebagai tukang reparasi di sebuah bengkel mesin yang dijalankan oleh teman lama ayahnya. Meskipun ayahnya kecewa pada Henry karena meninggalkan bisnis keluarga, dia menyadari kemampuan mekanik Henry yang luar biasa dan tahu bahwa pekerjaan ini akan baik untuknya. Jadi, Henry menemukan tempat tinggal murah bersama bibinya dan mengambil pekerjaan tambahan di malam hari sebagai tukang reparasi perhiasan.
Dari kedua pekerjaannya itu, dia menghasilkan $5,50 per minggu. Yang lebih penting, perannya sebagai tukang reparasi memungkinkan Henry bereksperimen dengan berbagai jenis mesin. Waktu ini sangat penting dalam pengembangannya sebagai seorang mekanik, secara efektif menjadi pendidikan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Namun, setelah 9 bulan bekerja, Henry memutuskan bahwa dia telah mempelajari semua yang bisa ia pelajari dan kembali ke rumah. Di sanalah, pada tahun 1882, seorang tetangga datang meminta bantuan Henry untuk mengoperasikan mesin uap yang baru dibelinya. Henry segera setuju, meskipun dia belum pernah mengoperasikan mesin uap seumur hidupnya. Dia mendekati mesin yang bergetar, yang jauh lebih besar daripada dirinya, dengan tenang menyebutnya sebagai mesin kecil. Henry menyalakan api dan menyesuaikan katup hingga tiba-tiba mesin itu menyala dan berjalan. Tetangganya sangat senang sehingga menawarkan pekerjaan penuh waktu kepada Henry dengan gaji harian $3. Namun berita segera menyebar tentang pemuda ini yang bisa mengatur dan mengoperasikan mesin uap meskipun tanpa pelatihan formal. Dan pada akhir musim panas, seorang perwakilan dari Westinghouse, sebuah perusahaan yang memproduksi mesin-mesin uap ini, datang dan menawarkan pekerjaan kepada Henry sebagai tukang reparasi mesin uap. Henry menerima tawaran itu dan menghabiskan beberapa musim panas berikutnya memperbaiki mesin-mesin di seluruh Michigan dan Ohio. Namun, Henry tidak melupakan mimpinya. Selama musim dingin, dia mencoba membuat kendaraan bertenaga uap miliknya sendiri, seperti yang telah memikatnya saat ia masih muda. Namun, meskipun menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah satu hal yang tampaknya tidak dapat dilakukan Henry. Meskipun kendaraan bertenaga uap pertama dibuat pada tahun 1769, mesin itu dan versi-versi berikutnya hanya dapat beroperasi di atas rel, dan Henry bertekad membuat kendaraan yang dapat dikendarai di jalan. Namun, dia menyadari bahwa mesin uap terlalu berat untuk menjadi efektif bagi kendaraan tanpa lintasan yang cepat. Dengan demikian, Henry tetap memiliki mimpinya, tetapi tampaknya tidak ada cara untuk mewujudkannya. Saat membolak-balik sebuah majalah, Henry Ford pertama kali menemukan penemuan yang digambarkan sebagai mesin gas yang sunyi. Henry awalnya mengabaikan penemuan itu, menganggapnya terlalu lemah untuk menjadi sumber tenaga yang layak. Namun, beberapa tahun kemudian, sebuah perusahaan memintanya untuk memperbaiki mesin semacam itu. Pengalaman ini sepenuhnya mengubah persepsi Henry tentang pembakaran bensin, karena menghasilkan lebih banyak energi daripada yang ia perkirakan, dan mesinnya jauh lebih ringan. Henry tahu dia akhirnya menemukan mesin untuk menggerakkan kendaraan tanpa kudanya. Dia menyarankan kepada tunangannya, Clara, agar mereka pindah kembali ke Detroit sehingga dia bisa belajar lebih banyak tentang mesin bensin. Clara setuju, yang merupakan keberuntungan, karena Henry sebenarnya telah menerima pekerjaan di kota itu seminggu sebelumnya sebagai tukang reparasi di Edison Illuminating Company. Thomas Edison adalah salah satu pahlawan Henry Ford, dan dia merasa ini adalah tempat yang ideal untuk bekerja dan belajar. Peran ini juga memberinya pengalaman langsung bekerja dengan mesin bensin. Henry dengan cepat membuat kagum di perusahaan itu dan segera naik pangkat menjadi kepala insinyur, di mana gajinya 2 kali lipat menjadi $80 per minggu. Namun yang terbaik dari semua itu, karena posisi itu hanya membutuhkan kerja saat dibutuhkan, Henry memiliki lebih banyak waktu dan kebebasan untuk bekerja pada ciptaannya sendiri. Khususnya konsep kendaraan tanpa kudanya yang sekarang ia tahu mungkin dengan mesin bensin. Bahkan, di sebuah retret perusahaan ia akhirnya bertemu langsung dengan Thomas Edison, yang mendorong Henry untuk terus mengejar idenya. Keduanya kemudian menjadi teman dekat. Untuk menambah keberuntungan Henry, pada tahun 1888 ia menikahi Clara. Dan pada tahun 1893 mereka menyambut kelahiran Edsel, satu-satunya anak Henry Ford. Dan itu adalah tahun yang sama ketika Henry masuk ke ruangan pada malam Natal untuk memberitahu istrinya bahwa ia akhirnya berhasil membuat mesin bensin pertamanya, meskipun pada titik ini masih sangat dasar dan hanya berjalan selama 1 menit. Namun semua tahun mengutak-atik akhirnya membuahkan hasil. Dan sekarang setelah ia tahu bagaimana cara membuat mesin itu, ia bisa fokus pada mimpinya membangun kendaraan tanpa kudanya yang pertama. Selama 3 tahun berikutnya, Henry bekerja tanpa lelah pada mesin itu, menggunakan bagian-bagian yang akan dibuang oleh pabrik, seperti tabung sisa. Dan pada tahun 1896, itu akhirnya siap. Terdiri dari 2 sepeda yang dilas pada sasis berbentuk persegi, kendaraan ini diberi nama quadricycle.
Kendaraan tersebut menjalani uji coba pertamanya di pagi hari pada tanggal 4 Juni 1896, dan luar biasa, mobil itu melaju dengan cepat dan andal. Meskipun penemu lain sudah menciptakan mobil bertenaga gas yang berfungsi, quadricycle Henry adalah salah satu yang tercepat pada masanya, dengan kecepatan maksimum 20 mil per jam. Namun, Henry tahu bahwa ini baru permulaan. Jadi dia menjual quadricycle-nya seharga $200 dan menggunakan uang tersebut untuk mulai bekerja pada model kedua kendaraannya. Proyek ini membutuhkan waktu 3 tahun lagi untuk diselesaikan, tetapi ketika selesai, dia memiliki versi mobil yang jauh lebih baik. Kendaraan itu lebih besar, lebih cepat, dan berjalan lebih mulus. Namun, pada saat ini, Henry sangat ingin menjadi penemu penuh waktu, tetapi tidak memiliki cukup uang untuk melakukannya. Dia menyadari bahwa dia akan membutuhkan investor untuk mengejar hasratnya, dan dengan demikian dia mulai mengumpulkan uang, siap untuk mengambil risiko terbesar dalam karirnya dan memulai perusahaannya sendiri. Pada tahun 1899, Henry mendapat kesempatan untuk mengemudikan seorang penjual kayu yang sangat kaya sejauh 3,5 mil. Pada akhir perjalanan, penjual tersebut begitu terpesona dengan mobil Henry sehingga dia langsung setuju untuk berinvestasi di perusahaan baru Henry. Dengan memamerkan mobilnya seperti ini, Henry berhasil mendapatkan total 12 investor dan modal sebesar $15.000. Dan dengan demikian, Detroit Automotive Company didirikan pada Agustus 1899, dengan Henry ditempatkan sebagai kepala insinyur. Namun, pada saat itu, ada banyak merek kereta tanpa kuda lainnya. Semua itu dibuat secara manual dan sangat mahal, sehingga mobil hanya berfungsi sebagai barang mewah bagi orang kaya. Sedangkan tujuan Henry adalah membuat kendaraan yang efisien, dibuat dengan baik, dan terjangkau bagi masyarakat umum. Sayangnya, ini bukan yang diinginkan para pemegang sahamnya. Para investor menuntut berbagai kendaraan yang berbeda dibuat secepat mungkin untuk dijual dengan harga premium kepada para hobis kaya, tanpa memperhatikan kualitas pembuatan atau keandalannya. Henry terus-menerus berada dalam konflik dengan para pemegang saham karena mereka semakin marah dengan penundaan produksi yang terus-menerus. Mereka menekan untuk keuntungan yang lebih tinggi, sementara Henry menekan untuk kesempurnaan. Meskipun Henry telah menguasai cara membuat mobil, dia jelas belum menguasai sisi bisnisnya. Pengalamannya adalah dalam membuat kendaraan satu persatu, dengan banyak perhatian pada masing-masing, tetapi para pemegang saham mendorongnya untuk memproduksi mobil dengan kualitas yang tidak ia sukai, dan dengan harga yang tidak ia rasa adil. Dan ternyata publik setuju dengannya. Kendaraan-kendaraan itu terlalu mahal untuk kualitas yang buruk. Akibatnya, perusahaan itu tidak menguntungkan dan terus mengalami masalah dan penundaan. Jadi, hanya dalam 2 tahun setelah pembukaan besar-besaran, Detroit Automobile Company dibubarkan pada tahun 1901. Meskipun kegagalan Detroit Automobile Company, Henry masih memiliki teman-teman yang berhubungan baik di kota, beberapa di antaranya memiliki gudang tempat mereka mengizinkan Henry untuk terus bekerja pada penemuannya. Meskipun bisnis pertamanya tidak berhasil, setidaknya sekarang Henry memiliki lebih banyak kebebasan untuk fokus pada apa yang benar-benar ia inginkan, dan pada titik ini, dia ingin membuat mobil balapnya sendiri, karena itu akan memungkinkan dia untuk bekerja pada satu mobil untuk waktu yang lama. Dan ternyata, Henry memiliki sebuah ide. Henry merasa bahwa para pembalap lain pada saat itu terlalu fokus pada kekuatan, sementara sebenarnya dia merasa sebuah mobil akan jauh lebih sukses dengan membuatnya lebih ringan. Dan dengan demikian Henry mulai bekerja pada mobil balap ringan 26 tenaga kuda dengan 2 silinder. Filosofi ini memenangkan perlombaan pertama Henry dalam kompetisi 10 putaran di klub berkuda Detroit. Menyusul ketenaran yang diperoleh Henry dari memenangkan beberapa perlombaan lagi dengan mobil balap ringannya, banyak pemegang saham yang sama dari Detroit Automobile Company yang gagal kembali menghubungi Henry. Mereka pada dasarnya setuju bahwa mengingat kesuksesan terbaru Henry di dunia balap, mungkin mereka harus mencoba lagi untuk mendirikan perusahaan yang memproduksi mobil bersama, dan dengan demikian Henry Ford Company didirikan. Tujuan perusahaan ini adalah memproduksi mobil kota yang ringan. Namun, kemenangan baru-baru ini Henry di dunia balap telah membuatnya terobsesi. Yang dia inginkan hanyalah membangun mobil balap dan mencari cara agar mobil-mobil tersebut bisa melaju secepat mungkin. Jadi seperti perusahaan pertama mereka, Henry terus-menerus berselisih dengan para pemegang saham. Alih-alih fokus pada produksi mobil penumpang dan keuntungan, Henry justru terpaku pada kemampuan mekanik mobil balap individu, sekali lagi mengejar kesempurnaan.
Para investor kembali merasa sangat frustrasi dan akhirnya menggantikan Henry Ford sebagai kepala insinyur. Dengan demikian, Henry Ford meninggalkan Henry Ford Company, menandatangani kontrak yang memberinya hak atas namanya kembali, $900, dan desain untuk mobil balap 4 silinder yang sedang ia kerjakan. Dengan kepergian Henry yang tiba-tiba, mereka jelas membutuhkan nama baru, sehingga mereka mengorganisasi ulang bisnis tersebut menjadi Cadillac Automobile Company, yang kemudian meraih kesuksesan komersial besar. Sementara itu, Henry Ford kembali bekerja sendiri, dengan 2 kegagalan bisnis yang sudah ia alami, namun tentu saja, Henry tidak akan menyerah begitu saja. Dia kembali ke dunia balap dan pada tahun 1901 menciptakan Ford 999 yang revolusioner, sebuah mobil yang menyapu bersih kompetisi. 2 tahun kemudian, iterasi berikutnya dari mobil ini memecahkan semua rekor mengemudi di Amerika, dengan kecepatan maksimum 56 mil per jam. Semua kesuksesan ini di dunia balap membawa reputasi Henry Ford ke tingkat yang lebih tinggi, yang sekali lagi menarik perhatian banyak investor yang ingin bekerja dengannya. Pasti ada cara untuk mengubah penemuan Henry dan pikirannya yang inovatif menjadi perusahaan yang sangat menguntungkan. Dan inilah yang membuat Henry memulai usaha bisnis ketiganya dan terakhir pada tahun 1903, Ford Motor Company. Meskipun mobil masih merupakan barang mewah bagi orang kaya, Henry selalu ingin mengubahnya. Dia menyatakan, saya akan membuat mobil untuk kebanyakan orang. Produk pertama perusahaan barunya adalah mobil penumpang 2 silinder dengan 8 tenaga kuda yang dikenal sebagai Model A. Mobil pertama mereka dijual seharga $750. Seminggu sebelum ulang tahun ke-40 Henry. Meskipun itu adalah awal yang cukup baik, mobil-mobil pertama ini dibuat di sebuah pabrik di Mack Avenue, Detroit, dengan beberapa pekerja membangun 2 atau 3 mobil setiap hari sepenuhnya dengan tangan. Jadi prosesnya masih sangat lambat. Namun, semuanya berubah ketika Henry Ford mengunjungi rumah pemotongan hewan di Chicago. Di sanalah Henry mendapatkan ide yang akan mengubah segalanya. Henry mengamati bangkai sapi yang bergerak di sepanjang sabuk konveyor otomatis sementara setiap pekerja melakukan satu tugas tertentu untuk mempersiapkannya. Seperti roda gigi dalam mesin, para pekerja bekerja dengan sangat cepat dan efisien. Henry memutuskan untuk mengadopsi inovasi jalur perakitan untuk pabrik mobilnya sendiri, membagi proses produksi menjadi serangkaian tugas kecil yang spesifik. Dia kemudian menugaskan pekerja untuk satu tugas masing-masing yang bisa mereka selesaikan dengan cepat, berulang-ulang, tanpa memerlukan keterampilan atau pengalaman. Efisiensi pabrik langsung meningkat sebesar 500%, dan Henry dapat dengan cepat memperluas operasi dan mempekerjakan 300 karyawan baru, karena dia dapat mempekerjakan tenaga kerja murah yang tidak terampil untuk melakukan tugas-tugas berulang ini. Henry kemudian membawa praktik radikalnya selangkah lebih jauh. Berdasarkan pengalaman pribadinya tentang bagaimana satu bagian yang hilang dapat menunda produksi mobil selama berminggu-minggu, ia mulai menerapkan produksi bagian-bagian mobil individu di pabriknya, membuat semuanya dari mesin hingga transmisi. Ini semakin mempercepat waktu produksi. Jika sebelumnya membutuhkan waktu 2,5 hari bagi Henry untuk membangun satu mobil, sekarang hanya membutuhkan waktu 90 menit. Kemajuan luar biasa ini mempersiapkannya untuk meluncurkan Model T yang akan menjadi salah satu mobil paling sukses dalam sejarah. Berkat semua perbaikan yang telah dilakukan Henry pada proses produksi, ia akhirnya dapat memproduksi mobil untuk masyarakat umum. Ada 3 prinsip utama yang diinginkan Henry untuk mobil ini. Harus terjangkau, tahan lama, dan mudah dioperasikan, dan itulah yang ia lakukan. Setiap model T keluar dari pabrik dengan bagian-bagian yang dapat dipertukarkan dan cat hitam yang seragam, dilengkapi dengan manual instruksi terperinci sehingga pemilik dapat memahami dan memperbaiki kendaraan mereka sendiri. Itu menjadi hit besar dengan segera, menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan, dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan produksi lebih jauh. Pada tahun 1914, Henry menjual lebih banyak mobil daripada semua produsen mobil lainnya di Amerika digabungkan. Tidak lama kemudian, setiap mobil lain di jalan adalah Ford. Yang mengejutkan, ketika model T terus laku terjual di dealer-dealer, Henry secara bertahap menurunkan harga mobilnya. Meskipun ini bertentangan dengan apa yang dilakukan kebanyakan perusahaan, Henry tahu jika dia menurunkan harga lebih jauh, dia bisa mendapatkan lebih banyak orang untuk membeli mobilnya, dan memastikan itu tetap menjadi pilihan paling populer.
Dan benar saja, sebelum produksi berakhir, lebih dari 15 juta model T telah terjual. Namun, Henry Ford menghadapi masalah besar. Banyak pekerjanya menjadi sangat kecewa dengan pekerjaan baru mereka, yang awalnya merakit mobil secara keseluruhan menjadi hanya menyelesaikan tugas monoton yang sama setiap hari. Semua keterampilan dan keahlian tampaknya hilang dengan gaya produksi jalur perakitan ini. Banyak pekerja yang berhenti, dan Ford Motor Company menghadapi tingkat pergantian karyawan yang sangat tinggi sebesar 380%, masalah yang bisa dengan mudah menyebabkan akhir dari perusahaan. Henry Ford melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia menggandakan gaji pekerjanya dari $2,50 menjadi $5 per hari. Pada masa itu, ini dianggap sebagai gaji yang sangat baik, jauh lebih tinggi daripada yang dibayarkan perusahaan lain. Tidak hanya itu, karena banyak pekerjanya adalah imigran, Henry menyediakan pelajaran bahasa Inggris gratis agar mereka dapat berkomunikasi lebih baik di lantai pabrik. Dia juga mengurangi jam kerja dari 9 menjadi 8 jam, dan memperkenalkan minggu kerja 5 hari, memberikan pekerjanya libur akhir pekan, sementara pada masa itu sebagian besar pekerja hanya mendapatkan libur hari Minggu. Perubahan ini sepenuhnya bertentangan dengan norma pada saat itu, dan Henry menghadapi masalah yang sudah biasa, para pemegang saham marah. Mereka merasa seolah-olah uang sedang diambil dari kantong mereka dan diberikan kepada pekerja tanpa alasan. Henry mencoba menjelaskan teorinya bahwa memberikan pekerja lebih banyak waktu istirahat akan menginspirasi mereka untuk bekerja lebih keras saat mereka berada di tempat kerja. Dia juga menjelaskan bahwa gaji yang lebih tinggi akan menarik lebih banyak pekerja. Dan benar saja, pekerja dari seluruh negeri segera berbondong-bondong ke pabrik Ford di Detroit, menyebabkan ledakan ekonomi di kota itu dan memaksa pesaing untuk menerapkan kebijakan serupa karena mereka kehilangan pekerja ke Ford. Selain itu, keputusan Henry untuk mengurangi waktu kerja 1 jam memungkinkan dia menambahkan shift ketiga, masing-masing 8 jam, ke jadwal. Dengan 3 shift 8 jam, pabrik dapat beroperasi 24 jam sehari, tetap buka setiap saat. Dengan demikian, meskipun perubahan Henry tampak mengejutkan pada saat itu, semuanya masuk akal. Dan sebagian berkat Henry Ford, sebagian besar bisnis modern saat ini menggunakan model hari kerja 8 jam dan minggu kerja 5 hari. Namun, pada saat itu, para pemegang saham tidak melihat perubahan ini sebagai kemajuan. Mereka memerintahkan Henry untuk berhenti menaikkan gaji, dan ketika dia menolak, mereka membawanya ke pengadilan dan mengklaim bahwa dia dengan sengaja merugikan mereka secara finansial dan melanggar tanggung jawabnya kepada pemegang saham. Henry merasa bisnisnya sedang dirampas darinya. Dia telah bekerja keras membangun perusahaan dari nol, dan meskipun dia akhirnya melihat kesuksesan, sekali lagi pertentangannya dengan para pemegang saham membuat semuanya terancam. Dia tidak bisa memulai lagi dari awal. Henry tahu dia perlu mengambil kendali penuh atas perusahaan secepat mungkin. Jadi, pada tahun 1906, menggunakan tabungan pribadinya, Henry membeli cukup banyak saham perusahaan untuk meningkatkan kepemilikannya menjadi 51%, menjadikannya pemilik mayoritas dan pemegang saham pengendali. Dia mempertaruhkan hampir semua uangnya pada perusahaan itu, tetapi dia percaya pada dirinya sendiri. Pada tahun 1919, Henry menyerahkan kepemimpinan kepada putranya, Edsel, dan menunjuknya sebagai presiden Ford Motor Company. Namun, Henry masih mengatur dari balik layar dengan tangan besi dan tetap menjadi pengambil keputusan utama. Sebagai contoh, Edsel mendorong ayahnya untuk memodernisasi perusahaan, dan setiap hari dia datang ke kantor dengan rencana dan proposal baru. Namun, Henry sangat keras terhadap putranya, dan sering menanggapinya dengan teriakan dan hinaan, menolak memproduksi mobil baru yang diusulkan Edsel, karena Henry mengklaim bahwa Model T adalah satu-satunya yang diinginkan pelanggan. Tidak hanya Henry menolak ide-ide putranya, dia juga memerintahkan anggota manajemen atas untuk mengirim Edsel dalam perjalanan rapat selama seminggu di seluruh negeri agar dia tetap jauh dari kantor. Namun ternyata, Edsel mungkin benar. Karena tahun demi tahun, penjualan Model T menurun, setengah dekade kemakmuran di Amerika dan kredit murah menghasilkan permintaan publik untuk mobil yang bergaya dan lebih mewah, yang dengan senang hati disediakan oleh pesaing seperti General Motors dan Chrysler. Akhirnya, pada tahun 1927, Henry tidak bisa lagi mengabaikan penurunan jumlah penjualan dan menyetujui pembuatan kendaraan baru.
Ford menciptakan versi baru model A yang disesuaikan dengan permintaan modern industri. Mobil ini dilengkapi dengan mesin V8 komersial pertama dan ditawarkan dalam 4 warna berbeda. Namun, pada saat Ford Motor Company mulai menjual model A yang baru, mereka sudah jatuh ke peringkat ketiga di antara produsen mobil di Amerika Serikat, di belakang Chrysler dan General Motors. Tidak lama kemudian, depresi besar melanda, memaksa Ford untuk memberhentikan banyak pekerja dan menurunkan gaji tinggi yang telah menjadi ciri khas perusahaan. Meskipun dia masih mengklaim sebagai orang yang berpihak pada rakyat, Henry akhirnya mempekerjakan pasukan polisi rahasia untuk memata-matai karyawannya ketika dia mendengar beberapa dari mereka mencoba membentuk serikat pekerja. Henry bahkan mempekerjakan orang-orang di pabriknya untuk melacak pengorganisasi serikat dan memukuli mereka. Ketika pekerja memprotes, Henry memerintahkan polisi untuk membubarkan mereka dan menyerang para pekerja yang memprotes dengan gas air mata, bahkan tembakan senjata. Tragisnya, ini mengakibatkan kematian 4 pekerja dalam peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian Ford. Dan situasi segera menjadi lebih kontroversial. Pada akhir 1920-an, Henry membeli jutaan hektar tanah di Brasil, salah satu tempat paling liar di dunia. Pada saat itu, pasar karet sintetis hampir tidak ada, tetapi karet dibutuhkan dalam jumlah besar untuk banyak mobil yang diproduksi massal oleh Ford. Jadi, dalam upaya membangun sumber karet yang andal, Henry mendirikan perkebunan karet di hutan Brasil agar mereka bisa menanam pohon karet. Rencana tersebut adalah memanen karet dan mengirimkannya kembali ke Detroit, di mana karet itu akan diubah menjadi ban dan bagian lainnya untuk mobil Ford. Namun, karet bukan satu-satunya tujuan. Henry Ford juga ingin menciptakan sebuah utopia yang meniru pedesaan Amerika tempat ia dibesarkan. Pada dasarnya, ia ingin membangun sebuah kota mandiri di tengah hutan di mana semua pekerja di perkebunan karetnya akan tinggal. Ia menamainya Fordlandia, dan kota ini memiliki rumah-rumah, toko-toko, sebuah sekolah, rumah sakit, lapangan golf, dan tentu saja sebuah pabrik pengolahan untuk semua karet tersebut. Secara keseluruhan, Fordlandia menampung lebih dari 7.000 orang. Namun, Henry menginginkan kota tersebut dijalankan di bawah seperangkat aturan yang sangat ketat dan kontroversial yang ditegakkan oleh para manajer Amerika. Alkohol, tembakau, dan olahraga semuanya dilarang dalam komunitas tersebut, bahkan di rumah-rumah para penduduknya, dan ada satuan polisi yang memastikan semua aturan ditegakkan. Selain itu, Fordlandia segera menghadapi banyak tantangan, cuaca buruk, wabah penyakit, kemarahan di antara para pekerja, dan bencana lingkungan. Semua ini menunjukkan bahwa proyek tersebut menuju kegagalan. Namun meskipun begitu, Henry terus menginvestasikan jutaan dolar ke dalam proyek tersebut, hingga akhirnya penyakit melumpuhkan tenaga kerja kota tersebut dan produksi karetnya. Ketidakpuasan di kalangan pekerja akhirnya menyebabkan pemberontakan terbuka, dan Henry harus menerima kenyataan bahwa Fordlandia adalah kesalahan yang sangat mahal. Henry terpaksa menjual perkebunan tersebut kepada pemerintah Brasil hanya seharga $250.000, sebagian kecil dari total investasinya. Dan reruntuhan kosong Fordlandia masih tetap menjadi simbol gagasan utopia liar Henry Ford di tengah hutan. Saat Henry Ford bertambah tua, ia menjadi semakin terobsesi dengan orang Yahudi, menyalahkan mereka atas hampir semua hal yang tidak ia sukai. Seorang teman dekat mengutip pernyataan Henry yang mengatakan, orang Yahudi menyebabkan perang, orang Yahudi menyebabkan merebaknya pencurian dan perampokan di negara ini, orang Yahudi bahkan menyebabkan kekurangan di angkatan laut. Henry melanjutkan untuk mendanai sebuah surat kabar yang menerbitkan artikel-artikel antisemit untuk menyebarkan kebenciannya kepada masyarakat luas. Ia bahkan menerbitkan segmen mingguan berjudul, Orang Yahudi Internasional, Masalah Dunia. Berkat strategi penjualan yang agresif, surat kabar itu mencapai 700.000 pembaca mingguan pada puncaknya. Dan Henry menerbitkan lebih dari 60 artikel yang menyerang orang Yahudi, yang kemudian ia kumpulkan menjadi 4 buku, salah satunya dijadikan inspirasi oleh Nazi. Bahkan Adolf Hitler sendiri mengatakan bahwa Henry Ford adalah inspirasi pribadi yang besar baginya, dan ia mengklaim memiliki potret seukuran hidup Henry Ford di kantornya. Hitler juga mendistribusikan buku-buku dan artikel Henry Ford ke seluruh Jerman, dan menyebut Henry Ford dalam bukunya Mein Kampf. Kemudian, pada tahun 1938, Partai Nazi menganugerahkan Henry medali Grand Cross of the German Eagle, penghargaan tertinggi yang dapat diberikan kepada orang asing, dan Henry Ford dengan senang hati menerimanya.
Ia diberikan medali tersebut atas idealisme dan pengabdiannya pada tujuan yang sama dengan Partai Nazi. Hubungan Henry Ford dengan Nazisme bahkan lebih mendalam. Sebuah laporan Angkatan Darat AS pada tahun 1945 menyatakan bahwa cabang Jerman dari Ford Motor Company, yang masih berada di bawah kendali Henry Ford, berfungsi sebagai gudang senjata bagi Nazisme selama perang. Sementara sebagian besar perusahaan Amerika menutup toko mereka di Jerman pada awal Perang Dunia Kedua, Ford terus menggunakan pabrik Jerman. Laporan dari tentara Amerika Serikat mencatat betapa anehnya melihat Jerman, musuh Amerika, mengendarai mobil Ford ke medan perang. Bahkan dilaporkan bahwa Ford menggunakan tenaga kerja budak dari kamp konsentrasi untuk memproduksi mobil dan truk untuk Nazi. Yang jelas adalah bahwa Henry Ford bukan hanya seorang antisemit, ia sangat berpengaruh dalam menyebarkan antisemitisme di seluruh dunia. Pada tahun 1943, putra Henry, Edsel, meninggal karena kanker perut, tanpa pernah benar-benar melihat visinya terwujud di dalam Ford Motor Company, mengingat Henry yang masih memegang kendali penuh. Faktanya, cucu Henry Ford mengklaim bahwa Henry mengkritik Edsel hingga meninggal, karena ia merasa Henry telah menyebabkan begitu banyak stres dan kesulitan yang tidak perlu sehingga hal itu membuatnya sakit. Beberapa tahun setelah kematian putranya, Henry Ford sendiri meninggal pada tahun 1947, pada usia 83 tahun. Ford Motor Company terpukul oleh kehilangan pemimpin mereka tanpa jalur yang jelas ke depan. Akhirnya, cucu Henry Ford mengambil alih perusahaan tersebut hingga tahun 1979. Namun, sementara Henry Ford secara pribadi memimpin perusahaan selama 39 tahun, Ford Motor Company mengganti CEO 13 kali selama 41 tahun berikutnya. Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, raksasa otomotif ini terus meraih kesuksesan komersial, membangun fondasi yang diletakkan oleh Henry, dengan memproduksi mobil-mobil lari seperti Thunderbird, Mustang, dan banyak lagi mobil klasik lainnya. Namun, Ford tidak pernah mendominasi industri seperti yang pernah dilakukan di bawah pemimpinnya yang asli. Tentu saja, Henry Ford akan tetap menjadi bagian kontroversial dalam sejarah Ford. Di satu sisi, ia adalah seorang jenius, seorang inovator, ia menjadi pelopor produksi jalur perakitan, dan dalam banyak hal meningkatkan kondisi pekerja. Namun di sisi lain, ia kejam terhadap serikat pekerja, rasis, antisemit, dan secara aktif menyebarkan kebenciannya dan menyebabkan banyak kerusakan. Sebagai tanggapan atas hal ini, pada tahun 2001, Ford Motor Company menyetujui penyelesaian senilai $5 miliar, menyediakan reparasi atas penggunaan tenaga kerja budak Yahudi di kamp konsentrasi untuk membangun bahan pabrik. Dalam waktu yang lebih baru, Ford Motor Company telah berfokus pada kendaraan hemat bahan bakar dan hibrida listrik. Pada Juli 2023, Departemen Energi Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan memberikan pinjaman sebesar $9,2 miliar kepada Ford untuk membangun kendaraan listrik sepenuhnya, pinjaman terbesar dalam sejarah industri otomotif. Bernilai lebih dari $50 miliar hari ini, dan menempati peringkat sebagai salah satu dari 10 perusahaan mobil terbesar di dunia, mudah untuk melupakan bahwa Ford Motor Company dimulai dengan seorang anak petani yang ingin menciptakan jenis mesin baru. Meskipun Henry Ford tetap menjadi sosok yang kontroversial dan kompleks, tidak diragukan lagi bahwa ia mengubah dunia dan cara kita berbisnis.